Kita buka atau kita awali kajian siang kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian dan pelajaran kita bab haramnya saling memboikot, tidak bertegur sapa antara sesama muslim melebihi 3 hari. Masuk kepada hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin ayyahjura mu'minan, untuk memboikot orang mukmin lainnya fauqa salasin, lebih daripada tiga hari. Fa in marrat bihi salat, maka jika telah berlalu 3 hari, fal yalqahu, maka hendaklah dia menemuinya, menjumpainya, wal yusallim alaih, dan hendaklah dia mengucapkan salam atasnya. Fa in radda alaihi salam, maka jika dia membalas salam itu, faqad ishtaraka fil ajr, maka sungguh kedua-dua orang itu telah bersekutu, sama-sama mendapatkan ganjaran atau balasan. Wa illam yarudda alaihi, dan jika tidak dia membalas salamnya, faqad ba'a bil ithmi, maka sungguh orang itu kembali membawa dosa. Wa kharajal muslim musallim, dan telah selamat, terlepas orang yang mengucapkan salam itu daripada pemboikotan yang diharamkan itu. Rawahu Abu Daud dengan sanad yang hasan. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis tempo hari, bahwa hukum tidak bertegur sapa atau saling bermusuhan, saling memboikot itu haram melebihi batasannya 3 hari. Jika mereka lakukan tidak bertegur sapa, bermusuhan itu, berdendam kesumatan sampai saling memutuskan hubungan, lebih daripada 3 hari, maka masing-masing dua belah pihak itu berdosa kedua-duanya. Tidak tanggung-tanggung. Kalau itu berlanjut sampai 1 tahun, maka sama dengan telah menumpahkan darahnya. Ini tidak tanggung-tanggung nih, karena begitu benci, tidak suka Allah kepada orang yang saling bermusuhan, berdendaman, saling memutuskan hubungan. Padahal muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Man hajara akhahu sanatan, siapa yang memboikot saudaranya sesama muslim, sesama mukmin beriman, sanatan, setahun, fahuwa kasafki dami, maka dia tidak ubahnya sebagaikan menumpahkan darahnya.
Kan berat ganjarannya itu, berat balasannya. Sama dengan itu dia, menumpahkan darah kan membunuh, sama dengan itu. Dan juga andaikan mati dalam keadaan tidak bertegur sapa, saling memboikot, saling memutuskan, saling menyimpan dendam kesumat lebih daripada 3 hari, dilanjutkannya mati dia, dakhalal nar, masuk neraka dia. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini ancaman tak tanggung-tanggung. Intinya ya, memutuskan hubungan bukan berarti tidak bertemu, tidak bersua, tidak bertemu, tidak berjumpa, itu lain masalah. Intinya mereka berpisah itu, tidak bertemu itu langsung bermusuhan, memutuskan hubungan. Hadis yang kemarin ditunda pengampunan dosanya, kan hadis kemarin. Dibuka pintu surga setiap Senin dan Kamis, atau diperlihatkan, dilaporkan oleh para malaikat amalan itu kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Maka Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang tidak mempersekutukan Allah atau tidak syirik. Kecuali yang tidak akan diampuni dosa orang yang antara dia dengan saudaranya sesama muslim, sesama mukmin itu adanya syahna, ada permusuhan yang disimpan. Ya, ditunda. Seperti dikatakan utruku hazaini, biarkan, tinggalkan dua makhluk manusia yang seperti ini hatta yastaliha, sampai keduanya berbaikan, berdamai lagi, baru diterima amalannya dan diampuni dosa. Jadi jangan murah-murah saja memutuskan hubungan. Karena orang muslim sama muslim itu kan satu tubuh, kal jasadil wahid, satu tubuh, atau kal bunyan, bagaikan bangunan, sama satu sama lain saling mengokohkan, menguatkan. Mereka bersaudara. Itu setan yang senang, yang suka perbuatan. Setan senang, suka perbuatan itu. Disebutkan inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun. Setan itu telah berputus asa. Telah berputus asa dia untuk disembah oleh orang yang rajin salat. Artinya setan itu tidak akan lagi berharap orang-orang yang rajin salat untuk menyembahnya. Tidak akan mungkin nih. Al-musallun, orang yang rajin salat itu tak akan mungkin menyembah setan, dan setan sudah putus asa untuk menggodanya, mengalihkan orang yang rajin salat itu menyembah dia. Walakin, tetapi setan itu tidak putus asa, tidak akan patah hati, tidak akan berhenti untuk memberikan tahrish bainahum. Apa tahrish? Untuk memutuskan hubungan dengan cara memasukkan, membisikkan ke dalam hati mereka itu bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, rayu-rayuan untuk merusak, sehingga sesama muslim itu saling memutuskan hubungan. Jadi setan tidak akan berharap kaum muslimin atau orang salat itu menyembah dia. Dia sudah putus asa, ya'is,
Ais dan putus asa dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak mungkin orang-orang yang rajin salat ini, kan jamaah kita yang jumlahnya ribuan kurang ini rajin-rajin salat semua. Atau saya juga termasuk orang yang rajin salat minimal 5 kali sehari semalam, kan rajin salat namanya itu. Tidak ada setan itu akan berharap kita menyembah dia, itu sudah putus asa. Tapi dia tidak akan berputus asa, menanamkan ke dalam hati kita, jiwa kita masing-masing, agar kita terus menerus membenci, memusuhi, memboikot, mendendami kaum muslimin lainnya. Takut kita. Takut kita. Kalau benci ada saja benci, marah, dendam, tapi jangan lanjutkan dengan pemutusan hubungan. Berat ancaman, kan sekian ancaman. Bahkan spesial bagi orang yang memutuskan hubungan, la yadkhulul jannah. Qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang qati' memutuskan. Qat'u itu memutuskan. Bakarek rotan malah jadinya. La yadkhulul jannah. Itu juga menunjukkan bahwa orang yang rajin salat, tetap setan bisa memasukkan bisikan kepada dirinya, dan bisa dia diperdaya, ditipu setan untuk membenci, mendendami, memusuhi saudara. Namanya tahrish. Pertama, tidak diterima laporan amalnya, ampunannya ditunda, ya kan? Ditunda, hadis lampau. Yang kedua, andaikan dia mati, masuk neraka dia. Kekal abadikah? Tentu saja tidak, dia kan tetap muslim, cuma dia masuk neraka. Dilanjutkan sampai setahun, sama dengan telah menumpahkan darahnya, membunuh dia itu, telah membunuh dia, mati dia. Nah, kemudian apa lagi? Bagaimana caranya? Dalam hadis ini baru kita baca, tidak halal bagi seorang mukmin untuk memboikot, menjauhi, mengucilkan, mentahjir kata orang sekarang, orang mukmin lainnya melebihi 3 hari. Kalau sudah berlalu 3 hari, supaya jangan kena ancaman berat ini, sanksi berat ini, temuilah dia, atau undang dia, atau ajak dia. Zaman sekarang sudah ada alat ini, media, SMS dia. Ajak dia, tidak bisa kita malu, kita suruh teman, undang ke rumah kita, undang segala macam. Itu tugas. Lalu jika ketemu atau kirim salam sama orang tu, fal yusallim wal yusallim alaihi, hendaklah dia mengucapkan salam atau memberikan salam kepada orang yang sudah dimusuhinya, diboikotnya, ditahjirnya. Nih, mudah-mudahan kita dengar semua nih. Saya juga begitu, dengar kita semua, gitu caranya. Minimal kirim salam sama orang itu. Ini sampai diputuskan hubungan, kan sekarang ada nama blokir, sampai diblokir. Memblokir orang boleh saja. Saya sering memblokir orang karena sudah penuh.
Yang tak sering dia chattingan ya saya blokir. Lebih baik masukkan orang yang sering chattingan, ada manfaatnya. Blokir. Terus dapatnya kuota 5.000. Blokir. Tapi memblokir orang bukan memusuhinya, bukan menendaminya, bukan sakit hati. Karena kuota kita sudah penuh. Ini tidak diblokir karena sakit hati, kan putus hubungan. Kena dendam, kena marah, kena benci. Putus hubungan. Temui dia, ucapkan salam. Jika orang itu menjawab salam, membalas salam, fa in radda alaihi salam, jika dia jawab salam, salam kita dijawabnya, kedua-dua orang yang saling memboikot, saling bermusuhan ini sama-sama mendapatkan balasan pahala ganjaran. Ishtaraka fil ajr. Kedua-duanya telah bersekutu sama memperoleh ganjaran. Tapi dia tidak menjawab salam kita. Minimal sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sehat-sehat saja. Mudah-mudahan sukses segala macam. Tidak dijawabnya, tidak dibalas-balasnya. Dia tahu kita mengirim salam lewat ini. Atau kita titip salam sama teman. Kalau temu nanti saya sudah lama nak ketemu. Barangkali kami pernah dulu begini-begini, tolong sampaikan salam ke beliau. Mudah-mudahan beliau itu sehat walafiat. Sampaikan salam, assalamualaikum. Tiba dia ketemu. Saya ngirim salam. Yang menyampaikan pesan, mudah-mudahan sehat walafiat. Mendangui sajanya, mandangui saja. Atau pajak kolera tu, pajak tapuang bala tu. Aja sampuraga itu tah, sudah kita. Kita sudah memulai. Maka orang yang mengucapkan salam, wa kharajal musallim, orang yang mengucapkan salam telah terlepas, telah terbebas daripada pemboikotan. Orang itu yang memboikot lagi, sepihak namanya. Kita sudah berusaha. Sudah dikirim pula nanti utusan. Kita kirim utusan, bukan sekali dua kali. Tidak mau dia. Dia tetap lanjutkan sakit hati, dendamnya, pemusuhannya, kebenciannya. Maka jika orang seperti ini tetap melanjutkan demikian, ancamannya yang 4 tadi. 4 ancaman kan. Di sini kan 4 ancaman. Pertama, ditunda untuk pengampunan dosanya di samping amalannya. Yang kedua, jika dia mati, dakhalan nar, masuk neraka dia. Kenapa? Karena al-isral ala hijri wal qati'ah duna sebabin syar'in min kaba'iriz dzunubi. Lantaran karena berketerusan melanjutkan permusuhan, dendam kesumat, sakit hati dan pemboikotan, tidak tegur sapa, tanpa ada sebab-sebab alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena mentahjir boleh kalau ada alasan-alasan syariat. Dia pelaku maksiat, dia pelaku dosa-dosa besar, dia pelaku bid'ah, telah dinasihati, telah ditunjuki, telah dikendak, dia tetap bersikeras melakukan kemaksiatannya, kedurhakaannya, bid'ahnya, ajaran-ajaran sesatnya. Kita boleh memboikotnya. Itu syar'i namanya. Namanya ada sababun lahu, sababun syar'iun, atau ada sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk memboikotnya. Jika tidak ada sebab, itu termasuk min kaba'iriz dzam, min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Di mana dosa besar itu ancaman bagi pelakunya jelas neraka. Jelas neraka. Matinya masuk neraka. Karena tobatnya orang yang seperti itu, dia di samping minta ampun kepada Allah, dia harus sesama memperbaiki hubungan lagi. Itu berbahaya kalau Allah mengatakan
dalam hadis yang disampaikan dalam tempo dulu, hatta yastaliha, tunda, biarkan mereka sampai mereka berdamai. Kalau tidak berdamai, biarkan saja. Kalau sudah begitu ancaman beratnya daripada Allah dan Rasul, kemana kita lagi hendak pergi? Enggak, ini masih hidup nih, yang lah mati nanti. Kaji kita yang hidup-hidup, dia masih hidup kan? Masih, yang masih hidup saya kejar, yang mati lain perkara nanti. Berarti dibiarkan seterus-menerus oleh Allah. Jangan laporkan amalannya, kan begitu jadi. Jangan laporkan amalannya. Ditunda pengampunan dosanya. Tunggu saja kata Allah. Sampai kapan? Gayahnya, gayahnya sampai kapan? Sampai keduanya yastaliha, islah keduanya. Itu makanya besar sekali ganjaran pahala orang yang memperbaiki dua hubungan orang yang rusak ini. Besar pahalanya, lebih besar daripada pahala salat tahajud, daripada puasa sunat, daripada salat tahajud. Lebih besar pahala karena orang telah memperbaiki orang yang di tepi jurang neraka. Tepi jurang neraka. Paralu orang kedamaian paralu. Lalu bagaimana bagi orang yang mengompori? Oh, sudah mengompori. Tahu mengompori? Nyiramnya tanah, menambah-nambah, mengadu-adu lagi, memanas-manasi. Atau dia mencegah. Orang ingin berhubungan, dicegahnya. Orang ingin berbaikan, di stopnya. Atau diancamnya, saya putuskan nanti kerja kamu. Saya hentikan, saya pecat kamu bekerja di sini. Kalau sampai kamu berhubungan dengan dia, berkomunikasi dengan dia, berteman dengan dia, begini bagaimana begitu, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tentu orang ini juga bersekutu dalam melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut setahun, sama dengan bunuhnya. Itu kan? Berhasil setan. Bersorak-sorailah si setan. Bayangkan orang ini tetap salat. Dia tetap salat. Dia tetap membaca assalamualaikum kiri kanan. Kan salat itu penutupnya assalamualaikum ke kanan dan apa itu assalamualaikum? Intinya kan mengucapkan salam, selamat. Selamat itu apa artinya? Orang aman. Yang selamat itu kesalamah. Orang itu terlepas, terbebas, aman dia daripada keburukan kita, kejelekan kita, kejahatan kita, perlakuan kita, tindakan kita, aman dia. Assalamualaikum. Kita doakan kepada Allah. Seperti itu, kanan dan kiri. Supaya dia selamat. Alam. Dalam salat kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan salah itu sebagian jauh timur dan barat. Mana akan jauh salah kita begitu. Itu pendandam penyakit hati. Kalau bahasa kampung awak, bulu baji. Mantikonya lah mantiko ciri kerana. Ini mudah-mudahan kita berusaha nih memperbaiki hubungan. Oh, kita tidak dendam, kita tidak sakit hati. Cuma hanya malas ketemu, itu lain masalah. Yang kita kaji apa? Sengaja memutuskan hubungan dan seterusnya. Orang yang telah memperbaiki dirinya, ya, mengucapkan salam, mengirim pesan segala macam, atau dia memang tidak ada sakit hati, tidak dendam, cuma tidak ketemu, malas ketemu, itu lain masalah. Yang kita kaji sekarang memang betul-betul bermusuh, betul-betul bermusuhan, saling memutuskan hubungan. Itu yang kita kaji. Yang kita kaji, malas saya ke sana, tidak enak perasaan saya, itu tidak masalah. Yang kita kaji sekarang adalah boikot. Memboikot itu berarti memutuskan hubungan sama sekali. Kalau kita sudah
memaafkannya, dan telah kita sampaikan kepada siapa yang tahu, saya sudah maafkan. Andaikan dia salah, saya sudah tidak ada apa-apa, habis bagi saya. Saya sudah tidak akan menyimpan apa-apa saja. Cuman untuk ketemu sementara waktu saya belum bisa, belum ada waktu. Kalau maaf sudah saya maafkan. Tolong sampaikan. Andaikan dia yang salah, saya sudah habiskan. Andaikan yang salah, saya minta maaf saya. Itu kan sudah ada upaya untuk perbaikan. Sudah ada upaya untuk islah. Seperti itu. Nah, ini dia. Kalau yang sering terjadi kan bertetangga ini. Bahkan berkeluarga, bertetangga, berkeluarga, bersaudara. Kadang sering terjadi, kalau bahasa kami di sini ampang mampang. Tahu ampang mampang? Ampang itu dikasih batas membatasi, hambat menghambat, sehingga tidak boleh lewat. Lalu pokoknya diputuskan segala-galanya, dihabiskan segala-galanya. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah, dilindungi Allah daripada sifat-sifat seperti ini. Orang-orang yang salat, bagaimanapun dia salat tetap berpahala salatnya. Orang salat itu berpahala salatnya. Tetapi salat itu tidak jaminan. Salat itu tidak jaminan bahwa orang itu tidak akan bermusuhan dengan orang lain. Setan itu yang berputus asa, kita mengalihkan penyembahan kepada dia. Itu yang putus asa dia, tapi dia tidak putus asa. Orang yang salat ini untuk melakukan perbuatan boikot, permusuhan dengan kesumat, sakit hati. Dia tidak putus asa. Contohnya kaum muslimin yang salat-salat itu kan dia salat, dia beramal saleh, berpuasa, cuman ada yang bermusuhan kan? Ada tidak tegur sapa kan? Masalahnya itu. Dan kemudian di samping itu, kenapa begitu berat ancaman? Kan berat ancaman. Orang yang melakukan pemboikotan, permusuhan yang mengakibatkan putus hubungan sama sekali. Karena pertamanya, dia telah melakukan salah satu dosa besar. Dosa-dosa besar itu kan banyak sekali ya. Dosa syirik itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Itu dosa kita langsung kepada Allah. Kita tinggalkan kesyirikan, kita hentikan, dan kita sesali. Kemudian kita tobat dengan sebenar-benarnya dengan Allah, selesai dia. Perbaiki diri. Orang lain tidak ada yang rusak. Kecuali kita membawa orang lain, itu lain masalah kan? Kita bawa orang lain, kita tipu, kita pedaya orang lain untuk sama-sama berbuat syirik dengan kita, itu lain masalah. Tapi pada asalnya dosa syirik, hubungan kita dengan Allah yang rusak. Minum khamar, kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Kalau berzina, berdua saja. Tapi kalau ini,
memutuskan hubungan bukan dengan Allah saja perkaranya. Tapi perkaranya kita sudah melibatkan orang lain. Hamba Allah. Di mana Allah menyuruh kita bersaudara. Di mana Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Nabi sebutkan la taqata'u wa la tadabaru wa la tahasadu. Jangan putus-memutuskan. Belakang-belakangi, marah-memarahi, dengki-mendengki, itu kan merusakkan hubungan. Sampai begitu bahayanya rusak hubungan, hati-hati jika menerima informasi. Supaya jangan rusak hubungan. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kan peringatan daripada Allah. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, membawa naba, berita itu berita yang bisa mengakibatkan berbahaya kepada hubungan kita, terutama ya fatabayanu dulu. Wajib hukumnya kamu menyelidiki dulu berita itu, menelusuri, atau istilahnya melakukan klarifikasi. Kalau ingin juga sibuk dengan berita itu. Tapi kalau tidak sibuk dengan berita itu, biarkan sajalah. Orang itu bercerita, orang itu buat info, buat berita, tidak masalah. Tapi masalahnya kita ingin juga tahu. Selidiki dulu berita itu. Nanti rusak hubungan kamu dengan orang. Kan? Lantaran jahalah, lantaran kejahilan, keunguan kamu, nanti rusak hubungan kamu. Lantaran berita yang dibawa oleh Sanu begini-begini, langsung kamu terima, kamu vonis Sanu begini, kamu katakan Sanu begini, kamu ikut-ikutan begini, padahal tidak. Itu hanya kepandaian si setan membawa berita. Si fasiknya fasik. Fasik itu orang yang keluar artinya. Kenapa dia fasik? Karena dia keluar al-khuruj minat ta'ah. Keluar daripada ketaatan kepada Allah, fasik orang itu. Tidak taat, tidak patuh. Fasik. Sama dengan buah yang busuk. Buah yang busuk juga itu juga namanya fiskah, busuk. Orang yang busuk perangannya karena keluar daripada ketaatan Allah. Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, kepada syariat Islam, tidak taat artinya, tidak patuh. Orang ini fasik. Fasik. Datang si fasik ini membawa berita-berita aneh yang bisa merusakkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka selidiki dulu. Kalau benar beritanya, kita stop. Kita stop beritanya. Kita panggil orang itu, kita temui dia. Kita nasihati dia. Kalau menasihati orang, turut dia. Nasihatilah, turut dia. Temui dia, itu yang menasihati. Tapi kalau kita beberkan, tidak menasihati namanya, membongkar aibnya namanya. Tolong bedakan itu. Menasihati orang lain, temui dia. Berdua saja. Atau kalau berani berdua bertiga. Sampaikan kepada dia. Ini. Kalau memang benar, nih, nasihati saja. Diterima tidak diterima itu urusan dia. Tapi kalau kita mengatakan ini di depan khalayak ramai, saya itu bagaimana begini, sebaiknya tobatlah, insaflah, sadarlah. Itu bukan menasihatinya, membongkar aibnya. Orang muslim itu menasihati saudaranya, bukan membongkar aibnya. Terima berita, kita klarifikasi. Oh, memang benar begini. Ya benar, kita stop. Tidak kita siar-siarkan. Lalu kita turut dia kalau ingin memperbaikinya. Saya dengar berita begini-begini, betul itu. Itu kerja kamu begini-begini. Ya, saya sudah terlanjur.
Ya terdorong saya khilaf masalah. Ya itu hati-hati yang datang. Ya habis. Selesai hubungan, selesai kita. Jangan dilanjutkan. Lambo turuitnya ke patang, iyo kayaknya itu karajono. Sabana itu karajono. Bagaimana begini. Itu memang karaibnya lagi itu. Kalau sudah saya keliru, saya sudah minta maaf. Saya sudah minta ampun kepada Allah. Saya betul-betul menyesal. Ya habisi. Jangan mulut kita pula keluar menyiar-nyiarkan berita. Tapi kalau tidak benar, setelah kita klarifikasi tidak benar berita itu gunanya kita cek, cross check, cek RC, fatabayyanu. Sudah kita cari kejelasan beritanya. Oh, tidak benar. Ini pajak kolera itu yang tukang hasung-hasung ini. Tukang-tukang bawa berita aneh-aneh supaya kita pecah. Ya sudah, jangan terima dia. Dan jangan bergaul dengan orang itu lagi. Orang itu merusak katanya. Kenapa begitu? Sebab bisa-bisa kita nanti rusak hubungan. Itu makanya dilarang, namanya antisipasi ya. Segala macam hal yang akan dapat memutuskan hubungan kita diantisipasi. Dilarang adu domba, namimah misalnya kan. Dilarang menggunjing, tajasus, buruk sangka, itu kan antisipasi supaya jangan rusak hubungan. Ayat itu bertali-tali semenjak ayat yang ke-6 kan? Semenjak ayat yang ke-6 bunyinya hati-hati jika menerima info berita. Ayat ke-6 surah Al-Hujurat. Terus berakhir itu kepada ayat ke-13. Intinya itu menjaga, memelihara hubungan sesama mukmin, sesama muslim. Karena mukmin itu bersaudara. Saudaranya lebih kuat daripada ikatan persaudaraan senasab malahan. Sampai ke surga langgeng itu persaudaraan itu. Dirusak, diputuskan. Itu makanya berat sanksi dan hukumnya bagi si pemutus hubungan. Dalam apa ini? Dalam hadis ini juga dengan syarahannya dan penjelasannya saya baca di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa cairnya permasalahan itu balik dendam kesumat dan pemutusan hubungan itu cairnya salah satu menyumpai atau menghubungi atau lewat jalur orang yang kita utus, kita kirim untuk mendamaikan kita. Kalau kita sudah menyampaikan, telah berusaha untuk itu, ternyata orang tak mau, ya kita sudah lepas. Dia awaklah habis, tapi dia menyimpan juga balai, menyimpannya baru, orang itu yang salah. Siapapun pemicu kesalahannya, siapa yang salah minta maaf, siapa yang tidak salah memaafkan. Kan dua kerja. Pertama meminta kalau salah, yang kedua memaafkan. Anyo nan salahnya. Begitu, ini penyingguang misal penyingguang. Alun tasingguang ala kanai atau ateh lo perobat kanai, tasingguang ateh perobat kanai. Nyo paraso. Semua mau nak mengecek ke nyo begitu. Inyo senang paraso. Ia bagaimanapun maafkanlah nyo. Kalau mau lah maafkan. Cuma inyo nan salahnya. Ya biasa jalannya. Kalau kita tidak masalah ya aman. Paranyua penyingguang paraso. Paranyua penyingguang paraso. Penipih perasaan. Ya. Yang paling tahu kan Allah ya. Apakah tujuan kita untuk menyinggung orang? Allah yang paling tahu. Atau kita betul-betul tidak ada niat untuk menyinggungnya, hanya dia yang paraso, Allah juga yang tahu. Tapi tugas kita selaku manusia, kalau tersinggung mau minta maaf, tapi mau sebenarnya tidak ada menyinggung sinan dah.
Mau ndak ada mengecek ke Sinan, mau mengecek ke sanonya. Cuma Sinan menyinggung, minta maaf kalau tersinggung. Itu kan? Oh, rupanya nyoba lari-lari, yang salah. Sampai sekian lama masih disimpan, yang salah. Kita tidak masalah-masalah, kita baik-baik saja. Bolehkah kita nak menyumpai orang, tidak menemui orang? Boleh. Kalau dengan menyumpai orang itu nanti mengakibatkan membara lagi. Boleh tidak menyumpainya? Atau boleh kita tidak menemui, tidak menyumpai, atau tidak lagi seperti apa? Karena takut nanti terjadi hal yang tidak baik, boleh saja. Kan? Atau dengan kita hadirnya kita orang curiga, orang sakit hati, orang marah, orang kesal, lebih baik enggak? Asalkan kita tidak menyimpan dendam, sakit hati. Hanya menimbang saja, menimbang mana yang lebih besar mudarat manfaatnya kita datang atau kita bertemu atau kita hadir. Menurut pertimbangan kita lebih besar nih bahayanya kita hadir ini. Karena kita tahu watak orang ya, kita tidak hadir saja. Yang jelas kita tidak ada dendam, tidak sakit hati, tidak marah, tidak menyimpan apa-apa. Saya baca-baca tidak masalah. Karena pikiran kita lebih besar bahayanya, mudaratnya bagi orang itu. Tidak bisa dia terima misalnya, ya sudah habis. Jadi yang paling penting masing-masing kita dulu. Jangan kita menendam, jangan sakit hati, jangan bermusuhan, jangan ada kebencian, jangan marah, jangan ada kedengkian, habiskan itu. Itu dulu tindakan. Setelah kita salam, kita kirim, kita segala macam, habis, tidak mau dia urusan dia. Kita sudah terlepas daripada ancaman haramnya pemboikotan, haramnya permusuhan. Itu kaji kita siang hari ini. Ada yang ragu, silakan kaji. Silakan. Ya. Itu kan sapunya Oh itu. Asal di mana lain juga tanah sapu. Mambudu saja nyalain.